Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zikri Ramadan, biasa dipanggil Faiz. Saya berasal dari kelas 2 SIB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur monolitik, microservices, front end dan back end. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi Laragon, instalasi Composer, dan yang terakhir instalasi Laravel. Baik, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur monolitik dan microservices. Monolitik merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Monolitik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah mudah dibangun, yang kedua mudah diuji dan dideploy, yang ketiga ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Lalu selanjutnya kekurangannya, yang pertama adalah seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Yang kedua, skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Contoh dari arsitektur monolitik adalah sistem akademik. Lalu selanjutnya microservices. Microservices adalah arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan lebih kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Lalu kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya yang pertama, skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Yang kedua, toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Lalu kekurangan yang pertama adalah arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan, dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Yang kedua, dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola, sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Nah, contoh dari microservices itu adalah e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang sering kita gunakan lah. Nah, itu penjelasan dari monolitik dan microservices. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang front end dan back end. Nah, apa itu front end dan back end? Mari kita simak. Front end adalah bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Lalu selanjutnya ada backend. Backend merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani business logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan juga seperti PHP, Node.js, Java, Golang dengan database MySQL atau MongoDB. Nah, jadi singkatnya front end dan back end itu adalah sesuatu yang berbeda. Front end bagian depannya, lalu back end bagian belakangnya gitu. Nah, lalu apa itu full stack? Full stack adalah developer yang bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan front end dan back end dalam sebuah proyek. Mereka akan mempertimbangkan database, antarmuka pengguna UI, dan logika bisnis untuk membangun satu aplikasi. Nah, jadi full stack itu gabungan antara front end dan back end-nya gitu. Oke, itu penjelasan singkat front end back end. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara instalasi Laragon. Nah, sebelumnya Laragon itu merupakan suatu platform untuk pengembangan web secara lokal sebagai alternatif XAMPP atau WAMP. Selain dari kemudahan dalam berganti versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedianya virtual host, di mana pemanggilan project tidak perlu menggunakan IP dan port, melainkan dilakukan dengan cara ketikkan saja http dan grup nama project.test. Baik, langsung saja kita mendownload Laragon ya. Nah, di sini sudah ada halaman download Laragonnya. Untuk Laragonnya kita pilih yang ini ya, download Laragon full. Tekan saja, lalu tunggu sampai selesai.
Nah, secara default, Laragon sudah diinstal menggunakan PHP 8.1. Jadi, kita perlu menggunakan PHP 8.2 atau 8.3 untuk menjalankan Laravel 11-nya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, jika sudah menginstal Laragonnya, langkah selanjutnya kita akan menginstal PHP 8.2 atau 8.3. Langsung saja di sini sudah ada linknya. Oh ya, nanti saya akan taruh di deskripsi link untuk penginstalan Laragon dan PHP 8.2 atau 8.3-nya ya. Oke, pilih saja 8.2. Sesuaikan dengan Windows Anda. Berapa bitnya? 32 atau 64. Di sini saya menggunakan Windows 32 bit. Langsung saja tekan. Maka otomatis akan terdownload. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan PHP-nya, PHP 8.2-nya dengan cara kita buka aplikasi Laragon-nya dulu ya. Sebelumnya saya sudah mendownload, maka langsung saja dibuka Laragon-nya. Untuk mengaktifkan PHP 8.2-nya, klik kanan pada putih-putih Laragon ini, PHP, version PHP, lalu centang saja PHP 8.2 ini ya. Maka sudah terganti langsung. Nih dia di sini 8.2. Jika belum diaktifkan, maka awalnya di sini belum terganti ya. Ini masih 8.1. Maka caranya seperti yang tadi, PHP, klik kanan PHP version, lalu tekan PHP 8.2-nya. Maka otomatis akan terganti PHP 8.2. Oke, PHP-nya sudah terganti, maka langkah selanjutnya kita akan menginstal Composer. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstalasi Composer. Nah, sebelumnya Composer itu merupakan dependency manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam project PHP. Nah, langsung saja kita tekan link untuk mendownload Composernya. Nanti saya taruh juga di deskripsi. Langsung saja tekan dan sudah muncul halaman untuk download Composer. Nah, perlu diperhatikan untuk mendownload Composer ini, kita cukup menekan yang di sini, download and run Composer setup.x. Maka tekan saja. Nah, sudah terinstalasi ya. Oke, langsung saja kita install. Nah, pada halaman Composer ini developer modenya kita jangan centang ya, atau biarkan aja. Kita next. Di sini kita akan meletakkannya di Laragon bin PHP 8.2 php.x. Nah, di sini sebelumnya saya sudah ngetes ya, makanya langsung seperti ini. Kita klik saja next, lalu nah, ini tandanya sudah terinstall ya. Composer is already installed in following directory di sini. Oke, jadi sudah terinstall. Jika sudah terinstall, cara memastikan mengecek Composer itu sudah aktif atau belum, kita ketikkan saja Windows R, lalu ketikkan cmd, lalu tekan enter. Nah, di sini kita sudah masuk command prompt. Command prompt ya, kita ketikkan saja Composer, lalu tekan enter. Nah, di sini komposernya sudah aktif. Tandanya ini
ada komposer, tulisan komposer ini ya. Kalau belum aktif, dia tidak ada gambar seperti ini. Ini tandanya sudah aktif ya. Nah, jika sudah menginstal komposer dan berhasil instalasinya, langkah selanjutnya kita akan menginstalasi Laravel. Nah, untuk menginstalasi Laravel ini, pastikan untuk mengaktifkan extension zip pada PHP 8.2 di Laragon sebelum menginstal Laravel 11. Dengan caranya, klik kanan pada bagian putih Laragon, pilih PHP extension, lalu centang zip. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Kini sudah ada di Laragonnya, klik kanan, PHP extension, scroll ke bawah, maka ini kita melihat zip, centang saja. Nah, itu sebelumnya saya sudah mengaktifkan ya extension zip-nya. Nah, jika belum aktif maka seperti ini. Kalau belum aktif tinggal klik saja. Oke, sudah. Baik, langkah selanjutnya, sebelum melakukan instalasi Laravel, kita harus menyediakan package installer Laravel menggunakan Composer melalui terminal atau command prompt sebagai berikut. Nah, command prompt-nya nih ya, copy saja, langsung kita ke command prompt yang tadi kita pastikan. Oke, klik enter. Tunggu saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginstal Laravel Kit-nya. Nah, sebelumnya di sini kita sudah menginstal Laravel ya. Nah, sebelum itu kita buka Laravelnya lagi, kita ketik start. Kalau kita tidak tekan ini, maka nanti hasilnya akan gagal. Laravelnya tidak akan terinstall ya. Maka kita start aja. Oke, sudah terstart ya, sudah bisa. Kita lanjutkan untuk menginstal Laravel Kit-nya. Nah, di sini langsung saja kita tekan enter. Nah, selanjutnya setelah kita tekan enter tadi di sini, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, enter lagi. Oke, maka tekan enter terus. Nah, di sini dia sedang creating Laravel project dengan nama projectnya Faiz Apps. Oke, kita tunggu saja. Nah, jika telah selesai penginstalan kitnya, maka selanjutnya akan muncul command prompt seperti ini untuk pemilihan database-nya. Di sini ada 5 database yang bisa dipilih, namun default database dari Laravel ini adalah MySQL. Jadi saya memilih MySQL, tekan saja enter. Oke, tekan lagi enter. Nah, kita tunggu saja. Oke, di sini sudah selesai ya untuk pemilihan database-nya, maka selanjutnya ada command prompt seperti ini. Nah, kita tinggal menyalin cd Faiz apps ini untuk mendapatkan atau development aplikasinya nanti ya. Maka kita cukup salin aja ini, Ctrl C, maka di sini Ctrl V, Enter, tunggu saja. Nah, selanjutnya kita copy lagi yang di bawahnya PHP Artisan Serve ini, Ctrl C, Ctrl V di sini, lalu tekan Enter. Nah, di sini adalah untuk menjalankan Laravelnya di web browser. Cukup salin saja ini, tidak perlu tanda kurungnya ya. Ctrl C, maka langsung saja kita buka new tab di sini.
Oke, langsung Ctrl V saja. Langsung kita tekan Enter. Maka Laravel sudah berhasil terinstall ya. Nah, jika kita tadi lupa atau tidak mengaktifkan Laragonnya, maka di sebelah sini akan ada tanda installation error. Nah, itu tandanya eh, Laravelnya tidak terinstall ya. Nah, ini tandanya sudah terinstall Laravelnya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.